Halo anak-anak, selamat berjumpa dengan Ibu Niken di pelajaran Matematika Peminatan. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai eksponen atau pangkat. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa sih ya? Supaya kalian sebagai basic nanti ke materi selanjutnya, yaitu nanti kita belajar fungsi eksponen, belajar persamaan eksponen. Kita mau belajar sifat-sifatnya dulu ya. Nah, dalam eksponen, ternyata dia sangat bermanfaat loh anak-anak. Kita bisa menghitung perkembangan virus corona di masa pandemi ini juga berkat eksponen. Lalu kita juga bisa menghitung jarak planet dari matahari maupun menghitung gaya gravitasi. Kita juga dapat menghitung pertumbuhan penduduk dan menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Ternyata eksponen itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung masuk ke definisi eksponen. Jadi, di sini A pangkat N itu adalah A dikalikan A, dikalikan A, dikalikan dan seterusnya sampai dikalikan A lagi sebanyak N kali itu bisa sampai banyak ya, terserah ya, nanti tergantung soalnya sebanyak N kali dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Di sini contohnya 3 pangkat 4. Di situ adalah karena tadi A kali A kali A sebanyak N kalinya itu berarti 4-nya, berarti 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Lalu negatif 2 dipangkatkan 3, tapi negatif 2-nya itu di dalam kurung. Nah, karena di dalam kurung, maka negatif 2-nya itu yang dikalikan sebanyak 3 kali, karena N-nya adalah 3, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Lalu, yang ketiga, ini kelihatannya sama dengan nomor 2, tapi ternyata berbeda maknanya. Lihat di situ negatif 5 kuadrat tanpa ada tanda kurung. Nah, kalau seperti itu, maka yang dikuadratkan itu hanya milik atau bilangan 5 saja. Negatifnya tidak, maka di situ Bu Niken tulis negatif dalam kurung 5 dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan itu adalah 5-nya saja, bukan negatif 5. Paham ya anak-anak bedanya dengan nomor 2? Nah, secara umum bentuk eksponensial itu adalah A pangkat B sama dengan C. Di situ keterangannya A itu adalah basis atau bilangan pokok, dan B itu pangkat atau eksponen, C adalah hasil. Di situ ada contoh 5 pangkat 3 sama dengan 125. 5 itu adalah basis atau bilangan pokok, pangkat 3 itu adalah pangkat, dan 125 adalah hasil. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat eksponen. Kita lanjut ya anak-anak. Kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Dulu di kelas 9 atau di kelas 8 yang K13 KTSP itu, waktu SMP kalian sudah pernah belajar tentang perpangkatan. Jadi eksponen itu adalah, nama lainnya adalah pangkat. Nah, kalian sudah belajar tuh waktu di SMP. Kita hanya mengulang lagi dan kita akan memperdalam sedikit. Nomor 1 sifat-sifatnya, yang pertama ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N. Nah, sekarang di SMA kita terbiasa ya, kali itu dengan dot, bukan dengan tanda silang, supaya tidak membedakan, tidak bingung dengan X. Nanti X titik, bingung nanti. Nah, di sini bagaimana lalu kalau ada seperti itu? Ketika bilangan pokoknya sama-sama A, maka Bu Niken punya kata kunci. Ya, kata kuncinya adalah kata. Maksudnya gimana, Bu? Ketika dikali, maka ditambah pangkatnya. Berarti karena sama-sama bilangan pokoknya adalah A dibawahkan yang ditambah pangkatnya. Pangkatnya itu M ditambah N. Nah, di sini contohnya. Ibu punya 3 pangkat 5 dikalikan 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini kan perkalian, maka kata, ingat 3 berarti ditambah, pangkatnya tinggal ditambah. Wah, gampang ya Bu Niken ternyata. Nah, gampang, matematika itu tidak ada yang sulit. Asal kita mau belajar, mau berusaha. Jangan langsung berpendapat matematika itu sulit. Nah, kalau sulit ya sudah sulit terus nantinya. Jadi kalian harus tanamkan matematika, aku pasti bisa, oke? Sekarang lanjut ke sifat kedua, yaitu A
pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Tadi dikali, sekarang dibagi. Ada kata kuncinya lagi kalau kalian lupa, yaitu adalah baku. Apa sih Bu baku itu? Kalau tadi kata itu kali tambah, baku berarti bagi, terus dikurang. Ketika itu dibagi, maka akan dikurang pangkatnya. Maka jadi A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini Ibu punya contoh 7 pangkat 8 dibagi dengan 7 pangkat 5. Maka, kalau baku bagi kurang, pangkatnya 8 dikurangi 5. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama ya anak-anak, diingat-ingat di situ. 7 pangkat 3. Lalu yang nomor 3, di sini Ibu punya A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi dengan N. Aduh, pangkat berpangkat ini. Nah, lalu bagaimana ya? Apa bunikan ininya kata cluenya? Oh, ada dong, namanya pangkal. Ya, pangkat dikalikan. Iya, sekarang berarti A pangkatnya M dikali N. Nah, kita udah mau terbiasa pakainya dot ya. Maka di sini Ibu punya contoh, yaitu misalkan 6 dipangkatkan 4, dipangkatkan lagi dengan 3. Maka tadi pangkat kali, pangkat dikalikan. 6 pangkatnya 4 dikalikan 3. 6 4 kali 3 berapa? 6 pangkat 12. Selesai. Kan? Mudah ya? Nih. Terus sekarang sifat yang keempat, yaitu kalau ada bilangan A dan bilangan B dikalikan lalu dipangkatkan dengan N. Jadi ada dua bilangan yang berbeda dipangkatkan dengan N. Kalau di dalam tanda kurung, berarti semua yang di dalam tanda kurung itu dipangkatkan dengan N. Maka A dipangkatkan N dikali dengan B pangkat N. Nah, ini boleh juga nih. Nah, supaya lebih mudah dulu ya. Terus berarti contohnya di sini Ibu punya 3 dikalikan 4 dipangkatkan 2. Maka berarti sesuai sifat itu berarti 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Nah, ini sifatnya. Lalu nomor 5, kalau ada perkalian maka ada pembagian. Nah, supaya lebih mudah, pakai per A per B dipangkatkan dengan N. Sama aja sih pakai per atau pakai bagi biasa. Maka nanti kalau perkalian itu juga dikali, makanya juga dibagi. A pangkat N per B pangkat N. Di sini syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini 3 per 4 dipangkatkan 4. Nah, maka di sini 3 dipangkatkan 4 dibagi 4 dipangkatkan 4. Dah, sampai di sini ada yang masih bingung? Udah ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang nomor 6. Di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Maka, kenapa kok sama dengan 1? Nah, di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Ketika di SMP mungkin ada yang belum dijelaskan ya. Sekarang Ibu jelaskan kenapa kok bisa A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini contohnya dulu ya. Contohnya 1000 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang contohnya itu misalnya Ibu punya A dipangkatkan 4 dikurangi 4, ya kan? Itu kan berarti sama dengan, kalau tadi ingat sifat yang kedua, pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka jadinya A pangkat M min N. Misalnya di sini sama kan, 4 kurangi 4 berarti diubah ke dalam bentuk pembagian. Misalnya M-nya sama, berarti A dibagi pangkat 4 dibagi A pangkat 4. Kita kembalikan ke sifatnya. Maka sama dengan, kalau 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka ini juga variabelnya A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 4 kan sudah sama. Nah, maka di sini 1. Nah, itulah kenapa di sini ada sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Begitu ya anak-anak. Lalu nomor 7 yaitu A pangkat negatif N sama dengan
1 per A pangkat N. Contohnya di sini Ibu punya 8 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Jadi ketika pangkat negatif langsung ininya 1 per, ya. Maka di sini 8 pangkat negatif 3 langsung 1 per. Pangkatnya itu yang negatif karena berubah menjadi di posisi bawah menjadi positif. Ya, anak-anak. Lalu di nomor 8. Sifat nomor 8. Di sini ada akar N dari A pangkat M. Ini sudah masuk bentuk akar. Maka kita mengubah ke dalam bentuk pangkatnya. A pangkat M min per N. Di sini yang di bawah tanda akar menjadi pembilang, yang di luar tanda akar menjadi penyebut. Di sini punya contoh. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Maka di sini kita ubah dalam bentuk pangkat 2 pangkat 5 per 3. Nah, di sini syaratnya itu adalah N harus lebih besar atau sama dengan 2. Untuk yang di luar tanda akar itu ya nak, nomor 9. Sekarang akar A dikali dengan akar B. Nah, ini maka kalau ada seperti itu kita bisa satukan jadi satu tanda akar A dikalikan B. Nah, contohnya akar 3 dikali akar 5. Jadi bukan saja akar 3 kali 5. Berapa? Akar 3 kali 5, 3 kali 5. Akar 15. Lalu nomor 10. Di sini ada akar, ada perkalian maka ada pembagian. Akar A dibagi akar B. Maka dijadikan satu dalam tanda akar A per B. Akar A per B. Di sini punya contoh akar dari 12 dibagi akar 3. Maka Ibu gabungkan nih, jadikan satu, akar 12 per 3. Akar 12 bagi 3 berapa? 4. Akar 4 berapa nak? 2. Nah, gampang kan? Siapa yang bingung? Ingat-ingat lagi ya. Oke, kita sekarang masuk ke latihan soal. Contoh soal. Siap untuk latihan soal? Sekarang contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Ibu di sini yang mudah dulu ya. Nomor 1. Di sini ada 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Terus dibagi dengan 2A pangkat 4. Nah, nggak usah pusing ya nak, kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk pecahan per. Berarti 4A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2A pangkat 4. Nah, kita akan mengubah satu-satu dulu. Ini 4 dikuadratkan, semua yang di dalam tanda kurung itu dikuadratkan, dipangkatkan dengan 2. Maka 4 dikuadratkan berapa? Di sini Ibu tulis secara lengkapnya ya. 4 pangkat 2 dikalikan A 3. Kalau pangkat berpangkat berarti 3 dikalikan 2. Di sini 2A pangkat 4 supaya kalian tidak bingung. 4 kuadrat 16 dikalikan A pangkat 3 kali 2 6 per 2A pangkat 4. Nah, di sini bisa dipecah, nak. Bilangan dengan bilangan 16 per 2. Di sini dikalikan A pangkat 6 per A pangkat 4. Meskipun di sini tidak ada tanda dot, maka kalian sudah harus tahu. Kalau tidak ada tanda maka dikali. Berarti di sini 16 bagi 2 berapa? 8. A dipangkatkan 6 dibagi A pangkat 4. Berarti A dipangkatkan 6. Kalau pembagian baku dikurang. Nah, berarti 8A pangkat 2. Mudah bukan? Nah, siapa yang bingung? Ayo. Enggak ya? Sekarang Ibu punya soal lagi di nomor 2. Yo, coba nomor 2. 2 pangkat 4. Misalnya di sini ada 2 pangkat 4 dikalikan 8 pangkat 3 dibagi dengan 4. Nah, di sini
yang berbeda, itu kita akan membuat, kalau 8 kita akan manipulasi. Ini kita akan manipulasi. Manipulasi gimana toh ini? Manipulasi Bu, manipulasi aljabar. Kita manipulasi aljabar ya. Di sini 4 juga dimanipulasi juga. Sama. Kita akan mengubah ke dalam bentuk yang menjadi ininya 2, basisnya 2. Bagaimana? Ya, 2-nya tetap 2 pangkat 4. Terus dikalikan 8. 8 itu kita ubah. 8 itu supaya 2 kan mau dibuat ke basis 2. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 lagi, terus dibagi 4 dijadikan basis 2. Berarti 2 pangkat berapa? Biar 4, 2 pangkat 2. Nah, sekarang lihat di sini akan lebih mudah bukan? 2 pangkat 4 dikalikan ini 2 pangkat berpangkat 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 3 kali 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat, kalau perkalian berarti dikalikan 3 atau ini 3 kali 3 9 per 2 pangkat 2. Nah, maka nanti di sini karena sudah sama basisnya 2, berarti kalau perkalian itu ditambah 4 tambah 9, terus kalau pembagian dikurangi 2, berarti 2 pangkat 13 kurangi 2 pangkat 11. Nah, inilah yang namanya manipulasi aljabar. Jadi 8-nya itu kita ubah ke dalam basis 2 supaya bisa lebih sederhana. Kalau bisa sederhanakan, kita sederhanakan ya anak-anak, jangan dibuat rumit matematika itu. Sekarang nomor 3, contoh soal nomor 3. Di sini ada A pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 dikalikan B pangkat 8 per dalam kurung B kuadrat dipangkatkan 3 dikali A pangkat 6. Nah, kalian jangan langsung, waduh Bu, kok banyak banget tuh Bu itunya. Ya enggak apa-apa, dari soal yang mudah kita akan belajar ke yang agak sulit sedikit. Sebenarnya tidak sulit kok ini. Pangkat berpangkat berarti A, kalau pangkat berpangkat dikalikan. Nah, B pangkat 8 per B 2 dikalikan 3 karena pangkat berpangkat toh. A pangkat 6 menjadi A pangkat 12 B pangkat 8 per B pangkat 6 A pangkat 6. Nah, kalau di sini nggak usah bingung ya anak-anak, di sini kan perkalian. Kalau perkalian itu berarti berlaku sifat atau hukum komutatif. B dan A boleh dibolak-balik, boleh ditukar. Boleh A-nya yang di belakang, boleh A-nya di depan. Nggak usah bingung, ini boleh nggak sih Bu, sama nggak sih Bu? Sama aja kan, komutatif. Ingat ya. Maka di sini Ibu bisa menulis A pangkat 12. Di sini dibagi A pangkat 6. Kalau dibagi berarti dikurangi 6. Terus B-nya yang atas itu 8 dibagi 6 berarti dikurang baku. Nah, bagi kurang 6. Maka menjadi A pangkat 6 B pangkat 2. 8 kurangi 6. Nah, mudah kan? Lagi ya. Nomor 4. Kita masuk yang agak rumit sedikit. Di sini Ibu punya P pangkat 4 dikali Q pangkat 5. Lalu ada PQ dipangkatkan 3. Masih Ibu pangkatkan dengan 3. Ya, lumayan ya. Nggak apa-apa ya. Yuk, kita belajar sama-sama. Nah, ini berarti kita memangkatkan dulu. Ini kan ada pangkat 3-nya nih. Yang bawah dipangkatkan dulu. Kita ubah dulu. Jadi, kita mengubah yang bawah dulu. P pangkat 4, Q pangkat 5. Karena di sini P Q pangkat 3, maka semua yang di dalam kurung dipangkatkan 3. P pangkat 3, Q pangkat 3. Kita pangkatkan lagi dengan 3. Nah, setelah itu kita boleh nih mengalihkan dulu atau langsung kita kurangkan dulu. Sama saja nanti hasilnya ketika kita mengalihkan
pangkat 4 dengan pangkat 3 dengan kita ini nanti hasilnya akan sama, nak. Maka kita punya sekarang, kalau ibu mau mengurangi dulu, berarti P pangkat 4 min 3 Q pangkat 5 min 3, ya kan dikurangi, dipangkatkan dengan 3. Maka di sini nanti P pangkat 1 dalam kurung Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka pangkat berpangkat, P pangkat 1 kali 3, P pangkat 3 Q pangkat 2 kali 3, maka menjadi P pangkat 3 Q pangkat 6. Nah, begitu. Coba Bu buktikan yang tadi ini. Benar gak sih Bu? Coba ya, cara 2 ya. Kalau tadi yang kita ini kan, kita kalikan dulu P, berarti P pangkat 4 kali 3 Q pangkat 5 kali 3 dibagi P pangkat 3 kali 3 Q pangkat 3 kali 3, karena kan pangkat berpangkat. Di sini P pangkat 12 Q pangkat 15 per P pangkat 9 dikalikan Q pangkat 9. Sama saja, P pangkat 12 kurangi 9 dikalikan Q pangkat 15 kurangi 9. 2P pangkat 12 kurangi 9 berapa? 3. Q 15 kurangi 9 6. Nah, sama ya. Ya kan? Ini dengan ini sama. Jadi, kalian boleh menggunakan cara 1 dan cara 2. Cara 1 itu Ibu Niken lebih sederhana caranya, jadi kita kerjakan dulu. Karena sudah sama-sama kan itu, P dengan P ada basisnya sama. Kalau basisnya sama, kita kan bisa langsung mengerjakan ya. Tidak usah dikalikan dulu ya, nggak apa-apa. Tapi lebih efisien kalau langsung dikerjakan sesuai dengan basisnya, karena basisnya sudah sama. Begitu anak-anak. Lanjut ya, oke? Lanjut, soal nomor 5. Soal nomor 5, misalnya Ibu punya sekarang yang perperan negatif, Bu. Oke, siap. 2/5 pangkat negatif 3. Nah, kalau begini, berarti nanti kita ngubah dulu. 2 pangkat negatif 3, kan dipangkatkan dulu. Masing-masing kan yang tadi sifat ya. Sifat yang keberapa tadi, ayo dicek dulu. Yang A per B pangkat berpangkat itu. Maka ini 5 juga pangkat negatif 3. Nah, ini khusus yang negatif, pangkat negatif. Ketika kita mau mengubah, maka nanti ini kan biasanya kan 1 per ya anak-anak, tapi kan ini karena atasnya itu 2/5, ada 2 bilangan, maka nanti dibalik. Maka yang di atas bukan 2 pangkat 3, tapi 5 pangkat 3. Ini juga menjadi 2 pangkat 3. Nanti tinggal dihitung 125 per 8, atau nanti tergantung yang ditanyakan langsung sama hasilnya atau bukan ya anak-anak. Oke, sekarang berarti nomor 6 lagi Bu, lagi ya. Kalau kayak gini gimana Bu? Oh maaf, ini nanti yang 3 pangkat negatif 2 ya. Sini sekarang ada 3 pangkat negatif 2. Di sini berarti 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9 gitu. Lalu kalau seperti ini contohnya lagi nomor 7, 3 pangkat negatif 2 per 4 pangkat negatif 3. Ya sama atau seperti ini yang nomor 5 itu. Berarti kita tinggal balik 4 pangkat 3 per 3 pangkat 2. 4 pangkat 3 berapa anak-anak? 64 per 9. Nah, seperti itu. Nomor 8. Coba lagi. Kita mau belajar yang nomor 8. Ini ya, coba ya. 5
dikalikan 2 pangkat negatif 4 per 10 pangkat 3. Kita pangkatkan dengan negatif 1. Nah, ini nanti kita ubah dulu. 5, 2. Ini 10. Berarti kita sebisa mungkin untuk mengubah ini, nak. 5 dengan 2, manipulasi aljabar lagi. Kita tulis lagi 5 pangkat kali 2 pangkat negatif 4 per. Nah, 10 kita ubah. 5 kali 2. 5 kali 2 dipangkatkan dengan 3. Ini juga masuk manipulasi aljabar lagi. Ya, ini kita manipulasi, ya kan? Manipulasi aljabar. Supaya basisnya nanti gampang, enak di ininya, diubahnya. Oke, sekarang berarti di sini sama dengan dalam kurung 5 pangkat. Di sini kan 5 itu adalah 5 pangkat 1. Nah, 1 dengan negatif 1 berarti 5 pangkat 1 min 1 mau dikalikan dulu atau yang tadi di sini. Nah, kita mau yang mana dulu? Yang sederhana aja ya. Berarti 5 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif 4 dibagi ini, kita 5 kali 2 pangkat 3 tadi apa menurut sifat yang perkalian tadi berarti 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kita pangkatkan dengan negatif 1. Nah, kalau seperti ini sudah sama basisnya atau enak, berarti langsung dikerjakan saja. Berarti 5 pangkat 1 kalau pembagian dikurangi 3 dikalikan 2 pangkat negatif 4 kurangi 3 dalam kurung negatif 1. Nah, kalau seperti ini 5 pangkat 1 kurangi 3 negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 7, ya kan? Tapi masih dipangkatkan dengan negatif 1. Maka hasilnya nanti di sini adalah 5 negatif 2 kali negatif 1, 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 7. Nah, sampai di sini saja. Kalau tidak ditanya hasilnya, sudah sampai 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 7. Begitu. Kita masuk ke soal nomor 9 sekarang, anak-anak. Di sini sekarang hitung-hitungan biasa ya. 5 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini hitungan biasa ya. 5 pangkat 3 125 dikurangi 7 pangkat 2 49 ditambah 4 dikali 3 pangkat 3 berapa yo? 9 bukan? Jangan jawab 9 ya, 27 ya. Jangan sampai keliru. Oke, anak-anak yang teliti 2 pangkat 2 4. Dan di sini tinggal dikerjakan saja. Jangan lupa ini operasinya pengurangan, penjumlahan, perkalian. Yang dikerjakan mana dulu? Perkaliannya jangan sampai ini nanti 49 ditambah 4 dulu. Beda ya ini, hati-hati ya, di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian, di sini ada perkurangan. Jangan sampai ketukar, oke? Ini sekarang ini adalah bisa dicoret. Nah, sederhanakan kan karena perkalian toh. Perkalian dengan pembagian atas bawah bisa dicoret. Lalu di sini berarti 125 dikurangi 49 ditambah 27. Hasilnya adalah 103. Nah, gampang ya. Sekarang soal terakhir nomor 10, latihan soal terakhir. Di sini ibu punya 3p pangkat negatif 2 dikalikan q pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 dibagi dengan 3 kuadrat dikali p pangkat negatif 1 dikalikan q pangkat negatif 1 masih dipangkatkan dengan negatif 3. Yuk, penutup kita pada latihan soal hari ini adalah nomor 10. Semangat ya. Yuk, masih semangat toh? Yuk, kita sekarang tinggal mengalihkan. Ingat ya, di sini yang semua di dalam tanda kurung itu dipangkatkan dengan negatif 2. Ini jangan lupa. Nah,
ini juga ada. Nah, yang sering kalian ketinggalan itu dikiranya 3 tidak dipangkat dengan negatif 2. Maka di sini 3 dipangkatkan negatif 1, kan 3 itu 3 pangkat 1, 3 kali 1, biar gampang ya, biar kalian mengingat-ingatnya ya, 3 itu dari 3 pangkat 1 kan, dikali negatif 2, terus P negatif 2 dikali negatif 2, lalu Q 3 dikali negatif 2. Di sini sama 3-nya, kan kalau di sini jelas ya 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 dikali negatif 3, P pangkat negatif 1 kali negatif 3, Q pangkat negatif 1 kali negatif 3. Yo, di sini berarti 3 pangkat negatif 2, P pangkat 4 negatif kali negatif, Q pangkat negatif 6. Dibagi dengan 3 pangkat negatif 6, P pangkat 3, jangan lupa negatif 1 kali negatif 3, 3, Q pangkat 3 juga, karena negatif dikalikan negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat coba ini basisnya sudah sama belum? Wah, sudah sama ya, Bu. Enak ini, Bu. Iya dong, matematika itu tidak serumit yang kalian pikir, masih rumit kehidupan kita ya kan? Sekarang berarti kalau ini bisa berlaku sifat baku, bagi kurang. Nah, 3 negatif 2 dikurangi negatif 6. Oh, dikurangi negatif pakai tanda kurung ya. Dikalikan dengan P pangkat 4 kurangi 3 dikalikan Q pangkat negatif 6 dikurangi 3. Maka di sini 3 negatif 2 minus sama minus jadi plus 6, P pangkat 1, 4 kurangi 3 1, Q pangkat negatif 6 kurangi negatif 3 negatif 9. Maka diperoleh 3 pangkat 4, P pangkat 1, Q pangkat negatif 9. Nah, di sini Ibu mau mengubah ini ya. Diubah ke dalam pangkat positif. Nah, pangkatnya negatif kan itu. Negatif 9, Ibu mau mengubah ke dalam pangkat positif. Gimana kalau pangkat positif tadi? Berarti negatif 9 itu kan 1 per ya. Ingat, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ingat-ingat di situ berarti di sini 3 pangkat 4 itu 81 P 1 per, berarti 1 dikali 1 per Q pangkat 9. Maka karena ini suatu bilangan dikalikan dengan 1 hasilnya tetap toh, berarti 81 atau bilangan itu sendiri berarti 81 P dibagi Q pangkat 9. Nah, begitu anak-anak, mudah bukan tentang sifat-sifat eksponen? Kita sudah latihan soal 10 nomor, sifat-sifat juga sudah banyak. Silahkan dipahami, dicermati, dan kerjakan latihan soal di e-learning dengan teliti. Hasilnya dikumpulkan lewat foto selfie, jangan lupa sesuai petunjuk, perhatikan deadline-nya. Oke? Selamat mengerjakan, jangan lupa, jangan terlambat, presensi juga ya. Terima kasih sudah mempelajari eksponen bersama Bu Niken. Sampai jumpa di fungsi eksponen bagian kedua. Begitu anak-anak, tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kesehatan selalu. Di rumah aja ya, stay at home. Jangan pergi kemana-mana, di rumah saja. Dengan hati gembira. Dan ikuti setiap petunjuk di e-learning supaya tidak ada yang terlewatkan. Oke anak-anak, terima kasih. Bye-bye.